Ayo kawan semua, jangan lupa subscribe channel ini, like dan komen, agar saya lebih semangat lagi membuat video dan menulis cerita ini. Yogi Chen berpikir sejenak, lalu berkata, sebenarnya, kualitas giok ditentukan oleh kadar airnya. Seperti gelang giok ini, sejenis light imperial jade, dan tingkatan transparannya juga lumayan. Tidak salah, kata sahabatku. Ini adalah giok light imperial. Marcella Su menganggukkan kepalanya, dan dengan heran menatapnya. Tidak disangka kamu benar-benar memiliki pengetahuan di bidang ini. Dari jauh melihatnya saja kamu bisa tahu. Hehehe, Yogi Chen tidak menjawab, dan berkata, partikel giok light imperial jade sangatlah halus, karenanya sangat sulit untuk melihat partikelnya. Light imperial jade yang bermutu tinggi, tidak akan terlihat setengah transparan kalau terkena cahaya. Tapi, gelang yang kamu berikan kepada nenek, tidak mencapai kualitas ini, hanya termasuk dalam kelas menengah. Yogi Chen menjelaskannya sangat profesional, seperti seorang ahli yang bekerja selama bertahun-tahun. Tapi, bagi pria di depannya ini hanyalah seorang menantu yang tidak berguna. Bagaimana mungkin dia mengetahui pengetahuan seperti ini? Hal ini membuat Marcella semakin merasa penasaran. Pada saat ini, seorang pemuda berusia 20-an berdiri dan membungkuk memberi hormat kepada nenek keluarga Su. Nenek Su, ini hadiahku, tolong diterima. Lelaki muda ini adalah cucu pertama keluarga Yu, Fernando Yu. Dia adalah pemimpin dari keluarga Yu. Ketika kotak itu dibuka, seluruh tamu yang ada terpana. Dalam kotak itu tidak ada barang antik atau perhiasan, hanya ada selembar cek. 1.949.801 RMB. Ini, nominal ini sesuai dengan hari lahir dari nenek keluarga Su, tahun 1949, bulan Agustus, tanggal 1. Hadiah ini sangatlah menyentuh hati. Meskipun hadiah seperti ini sangat umum, tapi sesuatu seperti uang, siapa yang akan menolaknya? Nenek, aku mencintai Marcella Su. Semoga nenek bisa merestui hubunganku dengan Marcella. Baru selesai Fernando Yu bicara, semua orang menatap Marcella Su. Tapi saat itu, Marcella Su tidak memperhatikan apa yang dikatakan oleh Fernando Yu. Dia sedang asik mengobrol dengan Yogi Chen. Melihat orang yang disukainya sedang asik mengobrol dengan lelaki lain, Fernando Yu tidak bisa mengontrol ekspresi wajahnya. Kalau dia dengan orang lain mengobrol tidak masalah, tapi dia mengobrol dengan sampah ini sangat bahagia, dan membuat Fernando Yu tidak bisa menahannya. Marcella Su, kenapa kamu dengan sampah ini mengobrol sebahagia itu? Fernando Yu berjalan maju, lalu dengan suara keras menunjuk Yogi Chen, aku peringatkan, menjauhlah dari Marcella Su. Yogi Chen mengangkat bahunya, dan tidak mengatakan apapun. Marcella Su yang duduk di samping melihatnya, berdiri, berkata kepada nenek keluarga Su, nenek, masalah keluarga ini terlalu terburu-buru, aku masih perlu waktu untuk mempertimbangkannya. Di depan banyak orang seperti ini, Marcella Su merasa sungkan untuk menolaknya terang-terangan. Meskipun Fernando Yu ini cukup pintar, tapi toleransinya sangat kecil, dan juga dia sangat perhitungan. Benar-benar bukan tipenya. Nenek keluarga Su sangatlah pintar, dia mengerti apa maksud dari Marcella Su, lalu tertawa dan berkata, Fernando Yu, setelah perjamuan ini selesai, maka kita akan diskusi lagi. Baiklah nenek, meskipun dia tidak mau, tapi di depan banyak orang seperti ini, dia tidak bisa banyak bicara. Dia hanya bisa menatapi Yogi Chen, berharap kalau saat itu dia bisa menendangnya keluar dari acara perjamuan itu. Wanita yang disukainya itu terkontaminasi. Marcella Su itu seorang dewi yang dingin, tidak pernah terlihat Marcella mengobrol dengan lawan jenis. Melihatnya mengobrol dengan Yogi Chen, bagaimana mungkin dia tidak marah? Donnie Wei dari keluarga Wei datang untuk mengucapkan selamat. Saat itu, terdengar resepsionis berseru. Semua orang tanpa sadar menatap ke pintu. Donnie Wei mengenakan jas dan sepatu kulit. Rambutnya disisir ke atas, terlihat sangat berwibawa. Dia berjalan dan di tangannya ada sebuah kotak panjang. Donnie sudah datang. Begitu melihat Donnie Wei, Nenek Su langsung menyipitkan matanya dan tersenyum.
Selama perayaan ulang tahun ini, Donnie Wei sudah membuat keributan. Dan pada hari ulang tahun ke-70 Nenek Su, dia menyiapkan hadiah untuk melamar Michelle Su. Kabarnya, hadiah ini akan sangat disukai oleh Nenek Su. Hadiah apakah yang bisa membuatnya sangat percaya diri? Semua orang merasa penasaran. Donnie Wei berjalan ke hadapan nenek keluarga Su, lalu membungkuk memberi penghormatan. Meskipun dia terlihat cerah dan indah, tapi sebenarnya, dia sudah mencapai titik akhir di jalannya. Dia mengerahkan seluruh uang yang ada di tangannya untuk membeli jas ini. Kesuksesannya bergantung dengan penampilannya malam ini. Kalau dia berhasil, maka bukan saja wanita cantik itu akan jatuh di tangannya, tapi dia bisa memulai kembali hidupnya sebagai anggota keluarga Su. Kalau dia gagal, dirinya tidak boleh gagal. Donnie Wei menarik napas dalam, lalu melihat Nenek Su dan berkata, "Nenek, Donnie sudah menyimpan banyak hal dalam hati. Dan di hati ulang tahun nenek hari ini, aku akan mengutarakan semuanya. Nenek, aku menyukai Michelle Su, aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi dia malah menikah dengan sampah. Sudah 2 tahun pernikahan mereka menjadi bahan candaan kota Sichuan. Dia hanyalah wanita lemah yang membutuhkan sandaran. Dia sudah cukup menderita. Melihatnya menderita, aku sangat sedih. Aku berharap aku bisa menggantikannya menanggung semua ini. Aku berharap nenek bisa menikahkanku dengan Michelle Su." Setelah berkata sampai akhir, Donnie Wei nyaris berteriak, ini semua terlalu belak-belakan, ini seperti menginjak-injak wajah Yogi Chen." Seketika tempat itu jadi berisik, banyak tamu yang mulai berbisik dan berbicara. Tapi kalau dipikirkan lagi, Yogi Chen hanyalah seorang menantu yang tidak memiliki status, bagaimana mungkin ada harga diri. Kalau menyinggung juga ya sudahlah, lagi pula dia juga tidak berani menolaknya. Demi orang yang aku sukai, aku bersedia memberikan semuanya. Donnie Wei berkata penuh perasaan. Michelle bilang dia menyukai Sky City. Aku sudah menjual perusahaan. Lalu proyek kerja sama dengan keluarga Su untuk menjadi jaminan pinjaman di bank. Dan akhirnya, aku bisa membeli Sky City. Apa? Tidak mungkin. Semua orang terkejut. Dan mereka semua memandangi leher Michelle Su. Safir biru yang berkilau itu, dipadukan dengan wajah cantik Michelle Su, membuatnya terlihat sangat mulia dan bermartabat. Ini terlalu indah, kecantikannya membuat orang lain tidak bisa berpaling. Ini adalah Sky City, yang berharga lebih dari 20 juta dolar itu bukan? Sungguh cantik, menyebutnya, Sky City, sangatlah umum. Dia memiliki nama yang lebih indah, Endless Love. Endless Love, namanya terlalu cantik, sangat iri. Kalau saja ada yang memberikanku kalung seperti ini, maka aku akan langsung menikah dengannya. Tidak ada seorang wanita pun yang bisa menahan godaan hadiah seperti ini. Bahkan seorang Marcella Su bagaikan dewi juga memancarkan keinginannya di matanya. Julia Tang dan Cliver Su ikut menganggukkan kepalanya. Seorang menantu seperti Donnie Wei, memang itulah harapan mereka. Penipu, Donnie Wei memiliki sebuah kesalahan. Wajahnya sangat tebal sampai dia berani berkata kalau kalung itu dia yang beli. Jelas sekali kalung itu adalah pemberian untuk Michelle Su. Dasar kurang ajar, Yogi Chen adalah satu-satunya dalam hidupnya. Setelah perunjukan sensasional ini, Donnie Wei kembali membungkuk memberikan penghormatan. "Nenek, aku benar-benar minta maaf, di hari ulang tahunmu mengatakan hal seperti ini. Untuk menunjukkan rasa hormatku, aku sudah menyiapkan hadiah besar untukmu." Sambil berkata, Donnie Wei membuka kotaknya. Apa isi kotak ini? Seluruh tamu itu mulai mengelilingi dan mencari tahu. Akhirnya, ketika orang-orang melihat benda itu dengan jelas, mereka tidak bisa menahan serunya, "Astaga, ini adalah apa?" Nenek Su dari sebelah berjalan ke depan Donnie Wei. Dalam kotak itu, terlihat sebuah gulungan lukisan yang sudah dibuka oleh Donnie Wei. Lalu dengan bangga berkata, "Nenek, lukisan ini adalah lukisan Spring Mountain Companion yang dilukis oleh Tang Bohu. Lukisan ini aku dapatkan dari seorang teman dengan harga tinggi. Aku tahu kalau nenek menyukai benda antik, dan ini menggambarkan hatiku." Apal, Tang Bohu, Spring Mountain Companion. 2 hari yang lalu, bukankah Betty Zhang memberikan lukisan ini? Apa yang diberikannya itu palsu?
Tidak mungkin. Yogi Chen tahu watak mereka. Dan tidak mungkin mereka membelikan benda yang palsu kalau begitu keaslian lukisannya berada di tangannya. Ayo kawan semua, jangan lupa subscribe channel ini, like dan komen, agar saya lebih semangat lagi membuat video dan menulis cerita ini.